Izin ketua, pertanyaan untuk Kandani Marwan. Belum lagi, belum lagi. Ya. Udah mulai. Untuk pertanyaan Kita langsung aja nih, kita sudah ada di record nih, silakan. Siapa dulu, Nah, Ustaz? sebelum petir, Ya, sebelum petir ya, gas, gas. Ini belum semua yang masuk lagi, Ustaz. Nggak apa-apa, langsung aja. udah malam hari kan? Ini sudah memenuhi apa nih, quorum nih. Siapa duluan nih? Saya Pak duluan. Andi Marwan, Pak Andi Marwan. Oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu masih dapat berkumpul. Dan tak lupa salawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya langsung bacakan saja makalahnya. Makalah saya yang berjudul Nikah Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Malaysia. Ya. Pendahuluan. Perkawinan beda agama menjadi isu kompleks yang membutuhkan kajian mendalam dari perspektif hukum positif. Mengingat Indonesia dan Malaysia sebagai negara dengan keragaman agama namun memiliki landasan hukum berbeda dalam menyikapi persoalan ini. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sementara itu, ketentuan hukum di Malaysia lebih tegas membedakan antara perkawinan orang Islam yang diatur dalam Islamic Family Law dan perkawinan non-Muslim yang diatur dalam Law Reform. Oke. Kompleksitas perkawinan beda agama semakin meningkat seiring dengan berkembangnya interaksi lintas agama dalam masyarakat modern. Studi terkini menunjukkan bahwa 68% kasus perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia menghadapi kendala administratif dan legal yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara realitas sosial dan kerangka hukum yang ada. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa interpretasi hukum positif terhadap perkawinan beda agama di kedua negara cenderung restriktif. Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkatan pembatasan dan mekanisme penerapannya. Di Indonesia, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan implementasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum positif tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia. 2. Bagaimana implikasi yuridis dan perbedaan pengaturan perkawinan beda agama terhadap status hukum perkawinan dan hak-hak sipil pasangan di Indonesia dan Malaysia. 3.
Bagaimana model harmonisasi hukum yang dapat diterapkan dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia? Metode C, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus pada analisa bahan hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia. D. Pembahasan. Jawaban atas rumusan masalah pertama. Pengaturan hukum positif tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan, regulasi, dan implementasinya. Di Indonesia, UU nomor 1 tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang atau memperbolehkan perkawinan beda agama. Namun, menekankan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Interpretasi data menunjukkan bahwa 73% perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menghadapi kesulitan dalam pencatatan di Indonesia. Sementara di Malaysia, ketidakadaan pengakuan legal terhadap perkawinan beda agama menyebabkan 92% pasangan memilih konversi agama sebagai solusi legal. Terkait hak waris, kedua negara menghadapi kompleksitas berbeda. Di Indonesia, pasangan beda agama tidak dapat saling mewarisi menurut hukum Islam. Namun wasiat wajibah menjadi alternatif solusi berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung. Sebaliknya, Malaysia secara tegas menerapkan pemisahan sistem waris berdasarkan agama, di mana hukum waris Islam berlaku bagi Muslim dan hukum waris sipil bagi non-Muslim. Dalam hal hak asuh anak, terjadi perbedaan signifikan. Di Malaysia, anak dari pasangan beda agama yang salah satunya Muslim secara otomatis dianggap beragama Islam, dengan implikasi pada hak asuh yang cenderung diberikan kepada pihak Muslim. Di Indonesia, pengadilan umumnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tanpa secara otomatis mengaitkan dengan agama tertentu. Status kewarganegaraan anak juga terpengaruh, terutama jika perkawinan tidak diakui secara legal. Penelitian menunjukkan bahwa 45% anak dari pasangan beda agama di kedua negara menghadapi hambatan administratif dalam mengurus dokumen kewarganegaraan. Jawaban atas rumusan masalah ketiga. Model harmonisasi hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan yang mempertimbangkan realitas sosial dan nilai-nilai religius. Harmonisasi ini perlu memperhatikan 3 aspek utama: regulasi, implementasi, dan perlindungan hak. Model regulasi progresif. Pendekatan pertama melibatkan reformasi hukum yang mengadopsi bertahap, terbukti 65% lebih efektif dibanding perubahan regulasi menyeluruh. Berikutnya, perlindungan hak-hak dasar menjadi komponen krusial dalam harmonisasi hukum. Rekomendasi 1 bagi pembuat kajian, pembuat kebijakan, pengembangan regulasi hukum yang mengatur perkawinan beda agama. Berikutnya, membentuk lembaga mediasi khusus untuk menangani kasus perkawinan beda agama. Berikutnya, menyusun standar operasional prosedur pencatatan perkawinan beda agama. 2, bagi praktisi hukum,
meningkatkan kapasitas dalam penanganan kasus perkawinan beda agama. Berikutnya, mengembangkan pendekatan mediasi berbasis kearifan lokal. Berikutnya, membangun database jurisprudensi terhadap perkawinan beda agama. 3. Bagi peneliti selanjutnya, melakukan studi empiris tentang dampak sosial budaya perkawinan beda agama. Berikutnya, mengkaji efektivitas model harmonisasi hukum dalam konteks ASEAN. Berikutnya, meneliti aspek hak asasi manusia dalam perkawinan beda agama. 4. Bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum perkawinan beda agama, berpartisipasi aktif dalam dialog antar agama terkait perkawinan beda agama, mendokumentasikan pengalaman dan tantangan dalam perkawinan beda agama. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu, para orang tua kami yang kami hormati, saya akan melanjutkan penjelasan terkait mata kuliah kita tentang wasiat wajibah. Wasiat wajibah perbandingan antara Mesir dengan Indonesia. Mungkin jika nanti suara saya agak kurang jelas, Bapak Ibu harap dimaklumi karena ini saya juga lagi ini nih numpang di wifi saudara kan, sinyalnya nih. Baik. Pertama kita awali dengan dalam konteks tradisional. Konteks tradisional di sini yang saya maksud adalah dalam kitab-kitab fikih menetapkan pembagian harta kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat yang tegas. Artinya kita mengawali bahwa wasiat wajibah di Mesir itu diperuntukkan bagi cucu, di Indonesia diperuntukkan bagi anak angkat. Nah, itu tidak masuk sebenarnya dalam pembahasan fikih klasik. Karena dalam fikih klasik itu justru cucu itu hanya sebagai zawil arham. Dia tidak masuk dalam zawil furud. Jadi dia bisa terhalang oleh kakak kandung yang kita tinggalkan ataupun saudara-saudara kandung. Jadi cucu tidak dapat dalam bagian tersebut. Makanya lahirlah konsep wasiat wajibah, yaitu pemberian hak tertentu kepada individu yang tidak mendapatkan warisan secara langsung. Konsep wasiat wajibah muncul sebagai bentuk ijtihad para ulama. Di sini juga saya melihat bahwa ulama menggunakan konsep maslahah mursalah, yang mana kita sama-sama tahu Bapak Ibu bahwa maslahah mursalah itu tidak ada dalil yang secara tafsili, secara terperinci menyebutkan bahwa harus menerapkan wasiat wajibah, baik terhadap cucu ataupun terhadap anak angkat. Cuman konsep-konsep umumnya itu ada. Misalnya Al-Quran mengatakan kepada kita untuk berwasiat kepada karib kerabat dan seterusnya. Al-Quran menganjurkan kita untuk berbuat adil dan seterusnya. Konsep-konsep itulah yang dipakai oleh para ulama, khususnya di Mesir, untuk melahirkan konsep wasiat wajibah ini. Berikutnya, Mesir menetapkan wasiat wajibah secara otomatis untuk cucu hingga sepertiga harta warisan. Dalam menetapkan wasiat wajibah ini, mereka tetap berpegang dengan batasan tidak boleh lebih dari thuluthul mal, dari sepertiga harta. Misalkan kalau orang
tua angkatnya itu di Indonesia ataupun atuknya itu punya ayahnya yang meninggal itu punya harta 1 miliar, berarti tidak boleh lebih dari 330-an juta sebagai wasiat wajibah tersebut. Nah, kemudian yang dimaksud berlaku secara otomatis itu adalah baik ketika hidup si mayit itu berwasiat secara lisan ataupun tidak. Suka ataupun tidak, terpaksa ataupun suka suka rela. Itu berlaku secara otomatis. Dalam artian pengadilan agama kalau di Indonesia dia boleh memaksa suka ataupun tidak suka untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya atau kepada cucu kalau di Mesir. Di Indonesia, wasiat wajibah mencakup anak angkat dan orang tua angkat yang pelaksanaannya memerlukan pengajuan melalui pengadilan agama. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan sosial dan budaya masing-masing negara dalam menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan dinamika masyarakat modern. Di sini juga berlaku kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Yang mana kalau di Mesir itu masalah ketika wasiat wajibah ini diterapkan yaitu tentang banyaknya eh, cucu-cucu yang terlantar, yang terlantar. Sementara di Indonesia, kenapa berbeda pengambilan objek yang diberikan wasiat itu karena di Indonesia itu sampai sekarang masih banyak yang melakukan praktik mengangkat anak. Yang dalam kasusnya itu seringkali anak angkat ini lebih berjasa kepada orang tua tersebut, kepada dua orang tersebut ataupun kepada bapak angkatnya. Sementara anak kandungnya enggak ini gitu kan. Tidak kurang perhatian lah seperti itu. Nah, anak angkatnya lah yang berjasa mengantarkan untuk berobat dan segala macamnya. Maka ternyata betul menggunakan menggunakan bahasa Arab dia kan. Bahasa Arab setelah saya cari di Google itu. Di Mesir, aturan mengenai wasiat wajibah berlaku untuk semua cucu, baik yang berasal dari anak sebetulnya ini. Sangat luar luar biasa ya. Jadi berlaku untuk semua cucu, baik yang berdasar dari anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, ini sangat kontradiksi sekali dengan konsep kewarisan eh, Islam dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Berikutnya pasal 76. Ini saya ambil satu contoh dari pasal wasiat wajibah itu. Jika seorang waris tidak mewasiatkan harta warisan kepada anak atau cucu yang telah meninggal dunia lebih dahulu atau meninggal bersamaan dengan pewaris, maka pewaris wajib memberikan wasiat wajibah kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal tersebut. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek nanti ini ada link yang saya tampilkan itu yang berbahasa Arab yang di pasal-pasal dari Undang-Undang Al-Ahwal As-Sasiyah ini. Oke, sementara wasiat wajibah di Indonesia itu diatur dalam KHI, diatur dalam KHI membuat ketentuan tersendiri yaitu menjadikan anak angkat berbeda dengan Mesir. Kalau di Mesir tadi adalah cucu, sementara di Indonesia itu untuk anak angkat atau orang tua angkat. Oke, ini saya singkat saja. Eh, yang terakhir ini, ini menurut saya nih yang terakhir. Pasal 209 KHI masih memiliki banyak kekurangan. Kegaduhan, perdebatan, atau kesalahan interpretasi. Salah satu kelemahannya adalah tidak adanya serta kriteria yang memungkinkan anak angkat memperoleh hak wasiat wajibah. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa koreksi ya, atau kapan-kapan bisa mengkoreksi saya. Saya tidak menemukan dalam KHI itu terkait wasiat wajibah itu yang memberikan hak berupa wasiat itu kepada yang beda agama. Seharusnya ini dicantumkan dalam pasal-pasal KHI tersebut. Yang ada itu dalam surat edaran Mahkamah Agung. Itu yang memberikan hak wasiat wajibah kepada anak yang beda agama dari anak angkat ataupun orang tua angkatnya. Sementara dalam pasal KHI, kalau saya tidak salah
lihat itu tidak ada menampilkan pasal-pasal itu. Nah, ini yang juga seharusnya menjadi koreksi juga. Yang kedua, anak angkat yang dimaksud dalam pasal 209 KHI seharusnya merujuk pada anak angkat yang diambil dari kalangan kerabat. Kenapa demikian? Karena sesuai pesan-pesan di Al-Quran kan juga berwasiat kepada karib kerabat seperti itu. Maka dari situ seharusnya jangan diambil anak angkat yang bukan orang lain seperti itu. Yang maaf, yang jangan ambil anak angkat yang itu adalah statusnya orang lain dengan kita. Kalau bisa diambil anak eh, ponaan kita seperti itu, yang masih ada terkait status keluarga dengan kita. Nah, biar nanti tidak menimbulkan kecemburuan. Biar nanti orang tidak menimbulkan fitnah seperti itu kan. Eh, Keluarganya yang dekat aja masih ada gitu. Kenapa harus anak angkatnya? Sementara itu adalah orang lain. Yang ketiga, jika tidak ada kerabat dekat yang dapat diangkat miskin. Dari kalangan fakir miskin, yaitu yatim piatu atau anak-anak yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Mungkin sekian, Bapak Ibu, lebih kurang mohon dimaafkan, mohon koreksi. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, baik. Luar biasa, luar biasa. Silakan Ustaz Ridwan. Tadi mau nanya sama Ustaz Andi Marwan tadi, nak. Mana beliau nih? Beliau katanya ini Ustaz, lagi nunggu durian katanya. Ada Iya, 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 iya. Baik, ada yang komentar silakan. Saya pikir tadi yang apa? Kalau saya boleh ini sedikit yang mengenai pernikahan beda agama tadi kan. Nah, tadi kan dikatakan tidak apa banyak masalah atau problem gitu ya. Sehingga tadi rekomendasinya ada hendaknya ada regulasi yang mengatur itu kan. Iya. Nah, kalau saya pikir kenapa tidak ada? Karena itu menunjukkan bahwa pernikahan beda agama itu tidak diakui oleh Indonesia. Ya, nah, kenapa dia tidak dirumuskan secara regulasi? Gitu ya? Barangkali itu juga di Malaysia saya pikir sama juga seperti itu. Kemudian tadi yang apa yang wasiat wajibah memang Iya, Ustaz. memang adanya cuma di apa Ustaz? Kalau nggak salah yang wasiat wajibah untuk yang non muslim tuh kan di SEMA cuman kalau tidak salah. Oh, cuma Di di SEMA. SEMA Ustaz ya, di pasal Iya SEMA. Di KHI nggak ada. ini nggak ada Ustaz ya. Nggak ada. Kalau kemarin di SEMA saja. Oke, siap. Berarti statusnya jurisprudensi lah Ustaz ya. Seperti begitu. Oke, oke, oke. Baik. Nampaknya demikian untuk ini. Ada yang mau ditambahkan lagi silakan. Ya, saya kira udah cukup. Cukup ya. Ya. Kalau gitu kita cukup sampai di sini. Nanti kita laporkan kepada Ustadz Akmal insyaallah. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat. Kita tutup saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.